Apa ini coba? Oke. Kita coba semangatnya seperti apa untuk SMP Negeri 8 Cilacap. Semangat. Oke, luar biasa. Ya, tepukan semangatnya anak SMP Negeri 8 Cilacap. Perkenalkan, kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, yang dimana kami bertiga. Saya perkenalkan, saya Edi Purwanto, teman saya Bapak Sudiono, yang cewek, yang cantik gitu, Mbak Catherine. Kami di sini ditugaskan oleh pimpinan untuk izin Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Proya, izinkan kami ini sedikit berbagi informasi terkait dengan isu yang ada di Kabupaten Cilacap. Isunya apa? Kalau terkait dengan bencana apa? Trust, ya. Takut nggak ada gempa megatrust? Nah, nanti setelah ini kami akan menginformasikan apa itu megatrust, terus bagaimana kita mensikapinya. Kalau sampai itu terjadi, kita harus bagaimana? Kalau tidak terjadi, kita juga harus bagaimana? Sehingga nanti anak-anak di rumah, di sekolah itu tidak ada rasa takut di hatinya kalian. Dan kita belajar itu akan nyaman. Karena belajar di bawah bayang-bayang ketakutan itu akan tidak baik. Gitu ya, sepakat ya? Sepakat. Nanti saya bicara di depan, anak-anak bisa memperhatikan. Saya nanti juga akan memberi kesempatan kepada anak-anak yang ingin bicara di depan bersama saya, ataupun nanti ada pertanyaan yang kira-kira masih ganjil neng atine anak-anak, kita bisa buka bersama. Oke, kita siap sekali lagi biar semangat ya. Semangat. Ade, luar biasa. Semangat, Spencer. Yes, ya, nanti tambah lagi ya dari kami. Itu tambah ini. Nah, ini itu adalah wilayah di bagian selatan Jawa. Itu memang ada potensi yang menjadikan daerah kita itu sering terjadi gempa karena ada dua lempeng di selatan kita. Di selatan kita itu ada dua lempeng. Yang suka belajar geografi, ada yang tahu lempeng apa saja? Nah, lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Pinter, sip. Jadi dua lempeng itu bertemu, bergerak, bertumbukan, tabrakan neng kana, neng kidule dewek, nang kidul pantai selatan. Jaraknya itu 300 km di selatan kita. Nah, jumlah kekuatan panjang tubrukannya itu sekitar 600 km dari selatan Pacitan sampai dengan selatan Pangandaran. Itu dorongan singkang lor, dorongnya 5 cm, yang dari Indo-Australia, dan yang dari Eurasia itu dorongnya 7 cm setahun. Sedikit ya, sedikit segini dorongannya. Cuma ini dorongan ini sudah berjalan beratus-ratus tahun, mungkin juga beribu-ribu tahun. Karena dulu itu peta yang kalian lihat itu petanya tidak seperti yang sekarang. Petanya itu
bumi itu bergeser terus. Jadi kita itu punya 7 tumbukan atau 7 potensi gempa megatrust. Itu ada di Mentawai, di Aceh. Yang Aceh sudah patah. Itu patahnya itu sekitar 400 sampai 600 kilo yang menyebabkan gempa Aceh tahun berapa? Ada yang ingat? 2004. Ada yang udah lahir 2004? Belum ya, kalian masih proses. Terus di Cilacap ya, cek. Terus di Cilacap ada gempa yang karena terus menyebabkan tsunami. Tahun berapa ada yang tahu? Yang tahu Cung, gempa di Cilacap yang menyebabkan tsunami. Acung atau hanya nyeletuk-nyeletuk? Acung, tahun berapa? Kayak gitu. Cung, gini, tak kasih hadiah nanti kalau yang berani maju. Tahun berapa coba? Ya gini, Neng. Ayo, apa-apa berani. Belajar berani dong, matanya spender. Ayo, tiga, ya, berdiri. Namanya siapa? Dan ada gempa di Cilacap yang menyebabkan tsunami tahun berapa? 2006, betul sekali. Mbak Catherine sini, Mbak Catherine. Nah, kita kasih hadiah. Ini berani ini. Di tahun 2006. Ya. Cilacap itu ada gempa yang menyebabkan tsunami. Sekitar korbannya sekitar 200 lebih. Itu antara Cilacap sampai dengan Pangandaran. Itu karena ada patahan di selatan Pangandaran ya. Itu ada patahan di selatan Pangandaran yang menyebabkan gempa. Gempanya itu terbendung oleh Pulau Nusa Kambangan ya. Sehingga korban di Cilacap alhamdulillah lebih sedikit daripada korban yang ada di Pangandaran. Itu tadi saya cerita terkait dengan potensi gempa megatrust. Terus ada yang tahu nggak proses terjadinya gempa kenapa? Jadi proses terjadinya gempa itu adalah karena adanya tumbukan dua lempeng yang saling dorong mendorong dan terjadi ketika dorongan ini makin lama makin kuat itu akan patah. Patahnya itu bergerak cepat, lemah cepat dan terjadi gempa. Gempa itu antara 1 sampai berapa skala Richter ya, sehingga ini bisa menyebabkan kerusakan di daratan. Kalau di lautan itu bisa menyebabkan tsunami. Nah, jadi gempa yang bisa menyebabkan tsunami yang seperti apa? Itu gempa yang besar. Besarnya seperti apa? Kalau mungkin anak-anak mungkin pernah dengar skala Richter, ukurannya seperti apa akan sulit. Itu gempa yang bisa menyebabkan tsunami. Itu gempa kalau anak-anak berdiri itu akan jatuh. Pernah ngalami nggak gempa yang ketika kalian sedang berdiri jatuh? Belum pernah ya? Berarti di Cilacap belum pernah ada gempa yang lumayan besar. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi sebenarnya di Cilacap itu tiap hari ada gempa. Di kami di BPBD itu ada, itu namanya alat RS bisa mendeteksi gempa. Jadi gempa yang terjadi itu langsung diukur kekuatannya berapa. Itu rata-rata kekuatannya itu antara 2 sampai dengan 4 yang tidak bisa dirasakan oleh manusia. Jadi kalau sudah di atas 4 skala Richter itu gempanya baru bisa dirasakan oleh manusia. Tapi kalau gempa 2, 3 atau 4 skala Richter itu baru dirasakan oleh hewan seperti anjing, oleh ayam. Itu mereka kadang tiba-tiba pokok itu kemungkinan mereka merasakan gempa. Jadi di alat-alat itu gempa yang kecil yang bisa terus gempa berapa yang bisa menyebabkan tsunami? Itu gempa yang di atas 7,1 skala Richter. Ukurannya adalah
Kalau kalian sedang berdiri seperti ini jatuh tidak bisa berdiri, itu berarti gempanya besar. Terus panjang gempa berapa? Itu di atas 10 detik. Kadang kan kalau ada yang cerita, aduh semalam ada gempa, rasa sulit banget, ayana anak 20 menit, anak 10 menit. Nah, itu sepertinya terlalu besar-besarkan, karena gempa yang sering terjadi itu paling 1 detik, 2 detik. Kalau sampai ada gempa di atas 10 detik, itu adalah gempa yang lumayan panjang dan lama, dan ini mungkin punya potensi untuk tsunami. Terus patahannya vertikal. Jadi tadi saya cerita itu kalau gempa itu tanah dorong-dorongan seperti ini di laut kita itu patahannya cepat seperti ini, jebret. Nah itulah yang menyebabkan tsunami. Patahannya vertikal, naik atau turun. Jadi cara-cara naiknya ketika ada gempa yang besar, daratannya di sana dasar lautnya itu naik atau turun. Kan bisa menyebabkan tsunami itu adalah karena perubahan massa air. Iya. Jadi itu karena ada baik kalian itu naruh air di dalam bak terus diantem bata cemplung, itu kan ada tambahan massa. Tambahan ini muncrat, muncrat itu kalau di laut namanya tsunami. Itu tsunami itu tidak mesti tinggi 30 meter. Itu karena ada perbedaan massa air yang besar dan disebabkan oleh gempa. Itu gelombang baru segarane itu namanya sudah walaupun setengah meter, walaupun 1 meter itu disebabkan tsunami. Jadi itu adalah terkait dengan gempa yang berpotensi tsunami. Terus ketika ada gempa itu kita harus tanggapnya yang seperti apa? Tanggap gempa, terus tanggap barengan, tanggap evakuasi, tanggap saat terjadi tsunami. Anak-anak udah pernah tahu belum kalau ada gempa itu apa yang kalian lakukan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, Cong? Hah? Ada yang tahu nggak, Cong? Berani nggak? Sini, Cong, naik, ayo, sini. Yang Cong sini berani? Berdiri, berani nggak? Orang sebagian lagi nanti bakal langsung banyak bawah hadiahnya. Ayo, sini. Masa nggak berani? Ada di sebelah sana ada yang berani? Ada yang berani? Nanti saya ajarin. Ketika terjadi gempa, ketika kalian sedang belajar, kalian harus melakukan apa? Ayo, berani? Naik, ayo, kita ajarin. Yang cowok, berani nggak? Ayo sini,